Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah menggambar anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Mutia Apnida MPD dan Ibu Profesor Dr. Farida Mayar MPD. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang wawasan seni rupa dan tahapan kemampuan menggambar anak usia dini. Yang beranggotakan kelompok yang pertama itu saya Putri Nuraliah Maisyara, Tri Intan, Tiara Ni Agustina, dan Elvina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan seni rupa. Yang pertama itu unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa adalah elemen dasar yang membentuk sebuah karya visual dan menjadi fondasi utama sebelum seorang seniman menerapkan prinsip komposisi dalam karyanya. Menurut Suryani 2021 dalam Jurnal Pendidikan Seni Rupa, pemahaman unsur-unsur seni rupa secara sistematis mampu meningkatkan kualitas penciptaan dan apresiasi karya seni visual. Adapun unsur-unsur seni rupa yang pertama itu titik. Dalam berkarya seni rupa, titik awal pertama kita membuat gambar. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Dan inilah unsur yang paling dasar dalam karya seni rupa. Titik dapat dibuat dengan cara menentukan jarak lebar atau jarak sempit antara titik. Unsur titik dapat berukuran kecil maupun besar dengan variasi warna berdasarkan kebutuhan si penggambar. Yang kedua adalah garis. Menurut Pratama 2020, pengolahan garis yang tepat mampu membangun struktur visual yang kuat dan meningkatkan daya tarik estetis sebuah karya seni rupa. Dalam bidang matematika, garis diberi batasan sebagai rangkaian titik atau titik yang berkelanjutan. Dalam menggambar garis itu mempunyai beberapa wujud dan bermacam-macam pula sifatnya. Hampir semua gambar mengandung unsur-unsur garis. Garis pada gambar tersebut ada yang nyata jelas kelihatan dan ada yang bersifat kesan. Garis nyata adalah garis yang dikenal seperti garis lurus, garis lengkung, bengkok, patah, bergelombang, dan sebagainya. Garis kesan atau garis pengikat pada kenyataannya tidak ada, tidak jelas, dan secara tergambarkan tidak terlihat. Garis ini lebih merupakan suatu ilusi atau sugesti. Namun lebih rinci lagi, setiap susunan garis akan memberikan efek atau kesan yang berbeda-beda. Yang pertama itu garis horizontal, mengasosiasikan cakrawala, benda yang panjang, mendatar, memberikan kesan tenang, damai, tetapi pasif. Yang kedua itu garis vertikal, mengasosiasikan benda yang berdiri tegak lurus seperti batang pohon, orang berdiri, tugu, dan lain-lain. Yang ketiga garis diagonal atau miring, mengasosiasikan orang lari, kuda meloncat, tangga, atap rumah, pohon condong, gunung, memberikan kesan bergerak meluncur, dinamik tetapi tampak tak seimbang. Yang keempat garis lengkung, seperti gumpalan asap, buih sabun, balon ombak, hutan, bukit, memberikan kesan mengapung, ringan, melambangkan kemegahan, dinamika yang kuat, lambang dan keagamaan. Yang kelima garis zigzag, merupakan gabungan garis vertikal dan diagonal, memberikan sugesti semangat, gairah, tetapi seolah ada kesan berbahaya, mengerikan, dikarenakan bentuk garis dibuat dengan tikungan-tikungan tajam dan mendadak. Yang keenam garis gelombang, merupakan garis terindah dari sebuah garis, mengasosiasikan gerakan ombak, tertiup angin, memberikan kesan indah, dinamis, lemah, gemulai. Yang ketujuh garis berjajar, memberikan kesan lunak, lembut, rapi, dan tenang. Yang kedelapan garis saring memotong, memberikan kesan keras, pertentangan, kuat, tajam. Garis sebagai elemen seni terlihat dapat muncul dalam berbagai kemungkinan. Yang ketiga itu bentuk. Perpaduan atau perpotongan garis dengan garis dapat menghasilkan bidang, sedangkan bidang dengan bidang dapat menghasilkan bentuk. Bentuk ada juga yang mempunyai sifat dan ada pula yang bersifat kesan. Bersifat nyata jika bentuk tersebut terdapat pada gambar 2 dimensi, juga ada karya 3 dimensi. Bentuk itu bersifat kesan. Misalnya gambar bola atau bulat pada 2 dimensi, bila diraba tidak nyata bulat. Sedangkan pada bentuk 3 dimensi, bentuk kubus, 4 persegi panjang, bola atau bulat, dan sebagainya. Sedangkan gambar 3 dimensi adalah gambar yang kelihatan timbul, atau dengan kata lain gambar atau lukisan tersebut seakan nyata, padahal dibuat di atas kertas tipis yang rata.
Gambar tiga dimensi memang terlihat sangat sulit, jadi sangat wajar apabila orang-orang kagum dengan hasil karya lukisan tiga dimensi. Jangan membuat gambar terlalu rumit, akan bisa menjadi frustasi. Yang keempat itu warna. Warna sebagai salah satu elemen atau medium seni rupa merupakan unsur susun yang sangat penting, baik di bidang seni murni maupun terapan. Warna juga sangat berperan dalam aspek kehidupan manusia. Di Yunani, para filsuf mengembangkan teori warna dan estetika. Aristoteles menulis dalam bukunya The Colors bahwa semua warna berasal dari pencampuran 4 elemen: sinar matahari, api, udara, dan air. Hitam dan warna gelap disebabkan karena kekurangan salah satu beberapa elemen tersebut. Dalam buku hasil penelitian Leonardo da Vinci, dituliskan 6 dasar warna yang masing-masing dihubungkan dengan objek di alam, yaitu putih sebagai cahaya, kuning bumi, hijau air, biru udara, merah api, hitam malam kegelapan. Warna cerah untuk memperjelas cahaya dan bayangan digunakan sebagai penanda keagungan tokoh yang ada di lukisan yang terkenal saat itu, Rafael, Leonardo, dan Titian. Warna mempunyai peranan yang sangat penting. Yang pertama itu warna sebagai warna. Kehadiran warna tersebut sekedar untuk memberi tanda pada suatu benda atau barang, atau hanya untuk membedakan ciri benda satu dengan benda lainnya tanpa maksud tertentu dan tidak memberikan pretensi apapun. 2. Warna sebagai representasi alam. Kehadiran warna merupakan penggambarkan sifat objek secara nyata atau penggambaran dari suatu objek alam sesuai dengan apa yang dilihat. Yang ketiga, warna sebagai tanda atau lambang. Kehadiran warna merupakan lambang atau melambangkan sesuatu yang merupakan tradisi atau pola umum. Kehadiran warna di sini banyak digarap oleh seniman tradisi dan banyak dipakai untuk memberikan warna pada wayang, batik tradisional, dan tata rupa lain yang mempunyai cerita tradisi. Standar warna yang dialternatifkan oleh Albert Munsell 1912 menyempurnakan sistem dari angka-angka warna dan terminologinya berdasarkan atas penyelidikan pada standarisasi warna yang dapat digunakan untuk aspek-aspek fisik dan psikologi. 4. Tekstur adalah sifat permukaan pada suatu benda. Sifat bahan ada yang nyata dan ada pula yang berupa kesan. Tekstur yang bersifat kesan kita amati pada gambar atau lukisan. Pada lukisan tekstur bersifat kesan karena setelah diraba ternyata halus. Sedangkan tekstur yang nyata dapat kita lihat pada karya-karya 3 dimensi seperti pada patung dan relief. Tekstur yang kelihatan bukan lagi bersifat kesan tetapi nyata, menonjol atau kasar, maka kalau kita raba akan benar-benar terasa kasar. Bisa memberi kesan mengecil atau mengecut. Sedangkan tekstur yang halus bisa memberi kesan meluas dan melebar. Tekstur bisa dilihat dengan mata saja dan bisa dirasakan. Kemudian itu ada ruang. Pembentukan suatu ruang ditentukan oleh adanya massa, bentuk yang dirubah atau disusun. Ruang bagi penggambar lebih merupakan suatu ilusi atau khayalan, karena ia berpikir dengan bentuk 2 dimensi. Sebaliknya, ruang bagi pemahat dan arsitek lebih banyak merupakan suatu kenyataan yang diperlukan karena dengan bentuk 3 dimensi, ruang dapat dibentuk atau disusun, mencuat, melengkung, lenggang, sepi, ribut, kacau, merawang. Semuanya sangat tergantung dari cara penyusunan bidang-bidang garis, bentuk, atau massa. Terakhir itu ada cahaya. Sebagaimana ruang, cahaya memiliki sifat nyata dan sifat kesan. Sifat nyata sumber cahaya itu benar-benar berasal dari benda alam seperti lampu, matahari, api, dan sebagainya. Sifat kesan yang terjadi jika cahaya itu hanya tampak sebagai gambaran, misalnya cahaya pada lukisan, gambar, atau foto. Unsur cahaya bagi pelukis merupakan unsur penting untuk menciptakan kesan gelap terang. Hal ini bisa dicapai dengan permainan nuansa warna ilmu bayang-bayang dalam ilmu perseptif. Mungkin cukup sekian yang akan dilanjutkan oleh Tiarani Agustina. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah kesan yang timbul dari unsur-unsur seni rupa yang terpadu menjadi satu bentuk dan menghasilkan unsur atau suatu ungkapan.
Yang kedua yaitu harmoni. Harmoni adalah susunan unsur-unsur seni yang senada atau kombinasi dari bagian yang serasi. Harmoni ini juga bisa ditimbulkan karena adanya kesatuan yang mengandung kekuatan. Yang ketiga yaitu komposisi atau keseimbangan. Cara menyusun dan mengatur suatu objek yang akan dipakai sebagai model gambar yang hasil yang diperoleh menjadi lebih menarik dan indah. Dalam suatu gambar yang kita lihat, pandangan mata kita memandang tidak berat sebelah pada gambar yang dibuat, artinya kokoh ketika kita melihatnya. Keempat yaitu pengulangan atau ritme irama dalam arsitektur, yang dimana sebagai sebuah gerakan pemersatu yang ditandai oleh pengulangan berpola atau perubahan elemen formal atau motif dalam bentuk yang sama atau dimodifikasi. Kelima yaitu empasis. Empasis merupakan penekanan kepada objek tertentu di dalam karya fotografi. Penekanan ini bisa dilakukan dengan mengelola pajanan atau sinaran. Setiap benda akan memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan pajanan dalam hal kemunculan tidak detail. Materi selanjutnya yaitu yang D, tahapan kemampuan menggambar. Yang pertama yaitu definisi menggambar pada anak usia dini. Yang pertama yaitu menggambar adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, yang dialami, baik mental maupun visual dalam bentuk garis dan warna. Menggambar adalah proses mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman, dan dilihatnya dengan menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. Hasil kegiatan tersebut secara meluas menggambarkan adalah kegiatan berkarya yang berwujud dwimatra atau dua dimensi sebagai perwujudan tiruan yang menyerupai sesuatu, baik orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Termasuk juga lukisan, karya cetak, foto, dan sejenisnya. Dalam arti sempit, menggambar adalah kegiatan untuk mewujudkan angan-angan dalam arti pikiran, perasaan berupa goresan benda, runcing seperti pensil, pena, krayon, kapur, dan sebagainya pada permukaan bidang datar seperti kertas, papan, dinding, dan lainnya, yang hasilnya lebih mengutamakan unsur garis. Menggambar dibuat dengan maksud untuk tujuan tertentu seperti menggambar rencana bangunan, menggambar peta, menggambar ilustrasi, dan sebagainya. Cukup sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh Intan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait tahap perkembangan menggambar pada anak usia dini. Tahap kemampuan menggambar anak usia dini atau pendidikan anak usia dini dari 0 sampai 6 tahun mengikuti pola perkembangan bertahap yang mencerminkan kemajuan motorik, kognitif, dan kreatif. Sementara, aktivitas ini merangsang berbagai jenis perkembangan holistik. Penjelasan berikut didasarkan pada teori umum dari Victor Lowenfeld dan Rhoda Kellogg yang sering dirujuk pada pendidikan anak usia dini di Indonesia. Baiklah, adapun tahap perkembangan pada anak usia dini yaitu yang pertama, tahap coretan acak atau scribbling, yaitu dari usia 2-3 tahun. Ciri utamanya itu coretan bebas tanpa makna, latihan pegangan pensil, dan koordinasi tangan dan mata. Contoh gambarnya yaitu garis acak lingkaran tak beraturan. Tahap yang kedua yaitu praskematik atau preskematik dari usia 3-4 tahun. Ciri utamanya yaitu bentuk dasar seperti lingkaran atau kepala, garis atau tangan atau kaki, warna favorit, tanpa aturan, realistis, mulai beri nama gambar. Contoh gambarnya yaitu manusia sebagai kepala dengan garis lurus matahari dengan sinar. Tahap yang ketiga yaitu skematik atau skematik dari usia 4-5 tahun. Ciri utamanya yaitu simbol tetap atau skema, proporsi sederhana, detail bertambah atau jari tangan, cerita di balik gambar. Contoh gambarnya yaitu rumah kotak dengan atap
orang dengan tubuh penuh. Tahap yang keempat yaitu realisme awal atau dawing realisme dari usia 5-6 tahun. Ciri utamanya yaitu proporsi lebih akurat, warna realistis atau rumput hijau, komposisi ruang, data detail halus. Contoh gambarnya itu pemandangan dengan latar belakang orang dengan pakaian. Pada setiap tahap anak membangun kepercayaan diri melalui eksplorasi bebas, bukan koreksi berlebih. Adapun materi yang selanjutnya yaitu bahan dan alat untuk menggambar. Bahan atau bidang gambar yang dapat digunakan dalam menggambar yaitu kertas gambar, kertas karton, papan tulis, dan bidang datar lainnya. Untuk kertas gambar, ada berupa lembaran lebar, besar, atau sudah dikemas dalam bentuk buku gambar dengan ukuran A3, A4, atau yang lebih kecil lagi. Adapun peralatan umum yang digunakan untuk menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pensil hitam dan pensil warna. Ada beberapa jenis pensil yang bisa digunakan menggambar, yang masing-masing berbeda tingkat kertas lunaknya dan ketajaman warnanya. Untuk membedakannya, ditandai dengan kode huruf dan angka pada batang setiap jenis pensil tersebut. Pensil bisa dikenali dari nomor kodenya. Setiap kode mempunyai masing-masing untuk dasar menggambar pensil. Pensil kode B dan 5B fungsinya untuk membentuk atau memperjelas rangka gambar atau sketsa menjadi gambar yang diinginkan. Kode pensil 6B atau 7B, 8B fungsi untuk memberi warna tipis tebal hingga terbentuk bayangan atau objek yang lebih hitam. Contohnya, gambar rambut atau ban mobil adalah jenis pensil lunak atau soft blacker, baik digunakan untuk menggambar. Pensil kode H atau hard. Pensil kode H atau hard adalah jenis pensil kertas, baik digunakan untuk membuat rancangan gambar, termasuk membuat gambar teknik. Pensil kode HD adalah jenis sedang, tidak terlalu keras dan lunak, baik digunakan untuk menulis dan membuat rancangan gambar. Pensil warna juga ada yang keras dan ada yang lunak. Pensil warna ada yang dapat dipadukan dengan air dalam penggunaannya. Contohnya, pensil merek Luna. Untuk kertas gambar, boleh memilih atau menggunakan aneka kertas. Yang penting berwarna, bersih, dan tidak boleh lecet atau berkerut. Bahan dan alat perlengkapan berupa penghapus yang baik dan penggaris. Keduanya digunakan seperlunya. Dalam dasar menggambar, jangan takut dan ragu dalam membuat sesuatu. Alat yang kedua yaitu krayon dan pastel. Pewarna krayon dan pastel sebenarnya hampir sama cirinya. Krayon adalah pewarna yang mengandung campuran lilin, sedangkan pastel atau kapur pastel tidak dicampur dengan lilin, sedangkan kapas adalah campuran antara krayon dengan pastel. Alat yang ketiga yaitu tinta. Pewarna cair yang biasanya digunakan untuk menulis dan menggambar. Cara menggunakannya dapat memakai pena tulis atau memakai kuas gambar. Warna itu yaitu warna hitam, warna perak atau putih, dan warna emas atau kuning. Alat yang keempat yaitu cat air atau water farb, yaitu pewarna basah yang dalam penggunaannya diencerkan dengan air terlebih dahulu di atas palet gambar, baru digoreskan atau disapukan dengan kuas. Cat air memiliki sifat transparan atau tembus pandang. Oleh karena itu, dalam penggunaannya kurang baik bila goresan warnanya terlalu pekat atau kental. Menggambar atau melukis dengan cat air atau water farb atau watercolor memiliki spesifikasi atau kekhasan dan kekhususan bahwa teknik pewarnanya bisa dilakukan dengan teknik meblober atau Jawa, sehingga pewarna cat air yang dikuaskan pada bidang kertas atau kanvas sekali gores segera disusul goresan warna lain dalam kondisi masih basah, sehingga menghasilkan efek warna yang berpendaran atau dalam bahasa Jawa disebut meblober. Efek meblober inilah yang khas dan spesifik, artistik, dan gambar atau lukis media cat air. Alat yang kelima yaitu cat plakat atau cat poster. Pewarna cair yang dimiliki sifat menutup atau opaque yang penggunaannya sama seperti cat air, hanya saja adonan warna bisa dibuat lebih kental pekat. Cat poster baik digunakan menggambar dengan warna yang datar atau rata. Alat yang keenam yaitu pewarna gambar lainnya.
antara lain kapur tulis, kapur pewarna, spidol, ballpoint, dan pewarna yang secara khusus digunakan untuk melukis yang cat minyak atau cat lukis. Alat yang terakhir yaitu kuas dan palet gambar. Kuas untuk menggambar memiliki ciri bulu kuasnya lembut berujung runcing, bulu menyatu bila dicelupkan ke dalam cairan warna. Bedanya dengan kuas melukis yaitu bulu kuasnya kaku dan ujungnya datar pipih serta tangkainya lebih panjang, sedangkan planet gambar adalah tempat mencampur warna yang ditempatkan pada cekungan planet tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elpina. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teknik menggambar untuk anak usia dini. Secara umum, penyelesaian suatu gambar dilakukan dengan cara menebalkan bagian-bagian gambar dengan alat digunakan sebagai memperoleh kesan ketebalan tertentu. Namun, demikian bila dilihat dari teknik goresan atau sapuan pewarna yang biasa dipakai menggambar, dapatlah dibedakan teknik arsir, dusel, sapu, campuran, dan teknik khusus. Yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik menebalkan gambar yang dilakukan dengan cara membentuk goresan garis dari alat yang digunakan secara berulang-ulang sampai diperoleh kesan ketebalan atau gelap terang yang diinginkan. Arsir dapat berupa garis lurus, sejajar, lengkung, atau bervariasi bebas menyesuaikan dengan kesan tekstur objek yang digambarkannya. Alat yang digunakan membuat arsir yaitu pensil, spidol kecil, ballpoint, dan atau macam arsiran yang dapat diketahui yaitu yang pertama hatching atau arsiran satu arah, yang kedua cross hatching yaitu arsiran silang, yang ketiga kontur hatching yaitu arsiran searah kontur, yang keempat yaitu scumbling yaitu arsiran coretan bebas, yang kelima yaitu stippling yaitu arsiran titik. Yang kedua yaitu dusel, teknik menebalkan gambar yang dilakukan dengan menggosokkan serbuk warna, misalnya serbuk pensil, dengan memakai alat gosok duselar sampai dihasilkannya kesan ketebalan gambar yang halus atau rata. Duselar dapat dibuat dari gulungan kertas tipis yang ujungnya dibuat tumpul atau rata dan dilenturkan, atau bisa juga menggunakan kapas dan sobekan kertas. Yang ketiga yaitu teknik stipel. Teknik menebalkan gambar yang dilakukan dengan membentuk titik yang diulang-ulang dari alat gambar yang digunakan sampai diperoleh kesan ketebalan yang diinginkan. Teknik ini dalam seni lukis disebut dengan gaya pointillisme. Alat yang digunakan yaitu ballpoint, tinta atau cat memakai kuas atau langsung dengan jari. Yang keempat, sapuan. Teknik menebalkan gambar yang dilakukan dengan cara menyapukan atau menggunakan cairan warna memakai bantuan alat kuas gambar. Yang kelima yaitu teknik menggambar yang dilakukan dengan cara memadukan atau menggunakan dua jenis pewarna gambar, yaitu cat pastel atau krayon dengan cairan warna. Teknik menggambar ini biasanya disebut membatik sederhana. Yang keenam, teknik khusus. Menggambar dengan teknik ini dilakukan dengan menggunakan bantuan bahan tertentu, antara lain alat tiup, benang dengan cara menekan cat warna pada lipatan kertas dan sebagainya. Dari keenam teknik menggambar tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran kreativitas menggambar di PAUD, asalkan latihan yang diberikan lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Adapun kreativitas menggambar yang dimaksud adalah kegiatan berlatih, berkarya cipta, membuat gambar dengan menggunakan berbagai jenis alat atau pewarna sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kreativitas menggambar tersebut antara lain menggambar dengan jari, menggambar tiupan, tarikan benang, menggambar dengan jari, menggambar dengan krayon, menggambar teknik campuran, dan teknik mewarnai gambar. Yang kelima yaitu jenis perkembangan anak yang dapat distimulasi. Menggambar bukan hanya seni, tetapi alat stimulasi multidimensi untuk anak PAUD. Mendukung kurikulum 2013 yang holistik, yang A, yaitu motorik halus dan kasar, melatih genggaman pensil, koordinasi tangan mata, kontrol otot halus, dari coret hingga detail presisi. Yang B yaitu kognitif, pengenalan bentuk, ruang atau visio-spatial, pemecahan masalah, dasar pratulis dan matematika, hitung garis atau warna.
Yang C yaitu bahasa dan komunikasi. Anak, beri nama gambar, ceritakan imajinasi, dan tingkatkan kosakata. Yang keenam yaitu sosial emosional, ekspresi perasaan, empati, otak kanan, rasa bertanggung jawab, dan konsentrasi. Yang E yaitu kreativitas dan imajinasi, bebas cipta, stimulus otak kanan untuk intuisi dan inovasi. Kesimpulan dari materi kami, seni rupa merupakan bentuk ekspresi visual yang tersusun atas unsur-unsur dasar seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, bidang, ruang, dan cahaya yang diolah melalui prinsip-prinsip kesatuan, harmoni, komposisi, ritme, dan penekanan. Unsur dan prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan karya seni rupa agar memiliki nilai estetis, makna, serta mampu menyampaikan gagasan dan perasaan penciptanya. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kata salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.